Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam advokasi. Apa kabar teman-teman sekalian, teman-teman advokasi, teman-teman jurnalis, dan masyarakat umum secara luas, ya, simpatisan-simpatisan BPAI, dan relawan-relawan advokasi yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya menyapa masyarakat Indonesia khususnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dan masukan daripada beberapa netizen atau teman-teman kita yang ada di lapangan mengenai beberapa peristiwa yang lalu, beberapa hari yang lalu tentang terjadinya kekerasan terhadap seorang jurnalis ya, yang sedang melakukan peliputan di dalam pasar tradisional, sebuah pasar tradisional yang namanya Pasar Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, pada video saya melihat, mencermati adanya adanya argumentasi yang sangat tajam antara kedua belah pihak, baik dari posisi oknum pedagang pasar yang mencoba mengintimidasi seorang jurnalis, kemudian seorang jurnalis juga membela diri untuk menyatakan bahwa dirinya sedang melaksanakan tugas. Maka saya melihat peristiwa ini adalah peristiwa hukum yang bisa saja ada unsur pidananya. Nah, dari mana unsur pidananya? Jadi begini, bahwa seorang jurnalis, seorang wartawan, ia bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana di pasal 4 ayat 1 diatur, ayat 2 diatur tentang pers, kemudian ayat 3 yang berbunyi untuk menjamin kemerdekaan pers, maka pers nasional berhak atau mempunyai hak, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan atau informasi. Nah, tentunya gagasan dan informasi itu adalah yang ditemukan teman-teman di lapangan, entah itu di pasar, entah itu di terminal, entah itu di kantor kejaksaan ataupun di kantor pengadilan, dimanapun tempat seorang wartawan melakukan pekerjaannya berdasarkan undang-undang ini, maka semua tindakannya dilindungi oleh undang-undang. Nah, apabila dalam suatu peristiwa peliputan ya, satu peristiwa kejadian, ada intervensi, ada tekanan, ada penghalang-halangan oleh tugas wartawan yang dilakukan oleh oknum pedagang pasar tadi, maka terhadap oknum pedagang pasar tadi dapat dikenakan ketentuan pidana. Ya, di mana diatur di dalam ketentuan pidana itu, yaitu di pasal 18 ayat 3, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum ya, dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 3, ketentuan ayat 3 dan ayat 2 yang tadi saya sebutkan, maka dia dipidana dengan pidana penjara 2 tahun penjara dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat peristiwanya, apabila si oknum pedagang ini telah memenuhi unsur ya, menghambat dan menghalang-halangi tindakan jurnalis dalam sebuah liputan kegiatan, maka yang bersangkutan oknum pedagang tadi dapat dikenakan dengan pasal 18 ayat 1, yakni dengan ancaman hukuman pidananya 2 tahun penjara dan atau denda 500 juta rupiah. Karena yang bersangkutan telah secara nyata di dalam video itu terlihat menghalang-halangi ya, mencoba bagaimana mengintervensi, menekan gitu. Nah, artinya apabila pihak wartawan dapat membuktikan adanya peristiwa itu di depan pengadilan, di depan persidangan, dia dapat membuktikan bahwa adanya tekanan, ancaman atau menghambat
tugas-tugas dari para jurnalis, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman jurnalis, media, reporter maupun wartawan dimanapun Anda berada, selalu berhati-hati, selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Kalau kita sudah benar melaksanakan tugas di lapangan, kalau kita sudah sesuai dengan protap, dengan SOP, ada tindakan-tindakan yang merugikan kita, media, ada tindakan-tindakan yang merugikan dan bahkan mengancam, maka ambil jalur penyelesaian jalur hukum sehingga dapat diselesaikan secara adil. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di lapangan ya yang melakukan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp, bagaimana penyelesaian tentang peristiwa adanya oknum pedagang pasar yang bersih tegang atau coba menghalang-halangi tugas media atau jurnalis dari salah satu media online, maka penyelesaiannya itu dengan jalur hukum yang resmi, melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan menggunakan pasal 18 ayat 1. Maka yang bersangkutan dapat dipidana secara hukum dan ada tuntutan denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, artinya dengan kita membawa persoalan ini ke jalur hukum, maka teman-teman sekalian adalah orang-orang yang taat hukum. Ingat, jangan main hakim sendiri, karena perbuatan tersebut juga melanggar hukum. Jadi kalau kita mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan yang merugikan diri kita, profesi kita, melakukan langkah-langkah hukum yang tepat, berkonsultasilah dengan teman-teman yang memahami persoalan hukum sehingga teman-teman media, jurnalis, wartawan dapat diberikan advice hukum ya, dapat diberikan nasihat-nasihat hukum yang terbaik. Jadi dilarang melakukan main hakim sendiri, kekerasan itu dilarang, tidak boleh. Jadilah jurnalis media yang taat hukum. Ya, insya Allah dengan kita taat hukum, dengan kita taat aturan perundang-undangan, jalan kita akan menjadi lurus dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan ajukan melalui komen maupun WhatsApp kepada Ketua Umum Badan Penyelenggara Advokasi Independen. Terima kasih dari saya. Salam advokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.